udah punya antibody nih gitu, udah punya tameng untuk melawan ini gitu. Nah, resiko efek samping lah ya, efek samping yang paling ringan adalah nyeri di area penyuntikan. Jadi misalnya saya suntikan, ini lokasi penyuntikannya di lengan atas yang non dominan. Non dominan dalam arti misalnya Bapak kidal, ya berarti saya akan suntiknya di sebelah kanan. Tapi kalau misalnya nggak kidal kan aktifnya di sebelah kanan nih, saya akan suntik di sebelah kiri gitu. Karena nanti setelah penyuntikan kalau bisa jangan terlalu banyak aktivitas atau angkat-angkat berat yang di sebelah suntik yang di sebelah kiri gitu misalnya, karena takutnya bengkak, nyeri itu sih. Terus mungkin demam, kalau demam sih hitungannya masuk ke efek samping yang agak sedang ya kasarannya ya. Biasanya sih jarang. Kenapa demam itu bisa terjadi bisa enggak? Kenapa? Karena tergantung dari kondisi imun masing-masing pasien gitu. Kalau misalnya imunnya pas lagi oke, ya mungkin dia nggak sampai demam nih, dia bisa membentuk antibodi tanpa harus mengeluarkan sinyal demam gitu. Tapi kalau misalnya mungkin pas lagi agak turun-turun dikit ya mungkin akan terjadi demam bisa gitu. Tapi yang paling sering sih nyeri di area penyuntikan gitu. Intinya nggak boleh digerakin dulu ya. Ya jangan aktivitas berat lah ya, apalagi aktivitas berat misalnya kalau nggak nge-gym atau apa gitu jangan gitu. Kalau masak kalau sebelah kanan kan dominan kanan sih nggak apa-apa sih, tapi kalau kiri kalau bisa ya jangan, kan lumayan tuh Pak juga kan. Sama untuk yang reaksi beratnya adalah dia alergi. Kalau alergi yang sampai berat, yang sampai bengkak membuat bengkak saluran pernafasan misalnya kayak gitu, nah itu kan yang bikin sesak nafas, yang jadinya nanti gagal nafas, itu yang itu sih kalau misalnya yang reaksi yang berat gitu. Makanya saya tanya ada sebelumnya ada alergi atau enggak. Tapi mudah-mudahan insya Allah jangan ya. Oke, ini ada keluhan untuk Bapak Ilham, tensinya oke. Kemarin di persyaratan umrohnya itu tidak diwajibkan sih, iya. Ini lagi ya. Belum update lagi kali ya. Apa pakai form yang lama di main forward aja, nggak tahu sih. Cuman kalau kartu kuningnya dapat nggak dari sini? Enggak, kalau kartu kuning dia dari yang program pemerintah, jadi beda obatnya sama kita. Tapi bisa menjawab kan yang kartu dari sini kan? Bisa mewakili. Kartu vaksinnya bisa sih. Jadi nggak mungkin disuntik lagi kan kalau misalkan kolektif di sana. Iya. Enak terak. Kok bisa lebih lama dia ya? Iya, biasanya 5 tahun sih. Yang kiri, entar. Saya juga kiri. Bukan kidal. Oh, ada sebagian kalau disuntik itu ngebekas ya, dok. Kalau ngebekas aja sih. Kalau yang ngebekas biasanya sih cuma yang BCG itu loh, yang pas di anak kecil yang TBC itu. Ini sampai sekarang masih ada gitu. Ya kalau itu biasanya memang ngebekas. Tapi kalau misalnya yang vaksin dewasa ini nggak ada. Nggak ada ya. Berarti kiri semua ya? Kiri semua. Varia dulu boleh tuh. Nggak harus serbahan kan dok ya? Apa? Harus serbahan nggak? Enggak kan? Enggak, juga boleh di situ. Ya kan tanda tangan dulu boleh Bapak Ilham ya. Sebenarnya ini Pak, ini ada saya jelaskan untuk apa namanya diagnosanya, terus ini tindakannya kan vaksin meningitis, ini isinya di mana, terus apa tujuannya membentuk antibodi,
resikonya nyeri, demam, alergi yang tadi saya sebutkan, komplikasinya yang tadi saya sebutkan yang terberat shock anafilaktik, jadi yang kayak sesak nafas itu loh yang kayak gitu ya juga. Ini yang tadi saya jelasin sih. Iya. Di sebelah sini yang menyatakan saksi. Kalau untuk vaksinnya masih yang termahal atau ada yang lebih mahal lagi? ini sih yang paling mahal sih. Paling mahal ini anak terang. Bapak Mario dulu ya? Maria dulu. Dulu aja Pak, di sebelah sana. Kalau nggak jadi saya. Saya lepas baju. Jalannya standar ya. Ya pokoknya nanti kita ganti yang lebih kecil karena ini dosisnya kecil cuma 0,5. Yang pendek gitu dong. Kan kecil dosisnya cuma 0,5. Karena vaksin tuh ada yang 1 mili. Kan Mas Ngambil jadinya gede nih ya kan? Oh ditukar. Iya, ya. Berapa mili masuk? 0,5 Kak, dosisnya 0,5. Itu udah pasti habis tuh ya? Iya. Oh nanti stiker yang di ininya diambil. Betul, kita ambil nanti kita tempelin buku vaksin. Di sertifikatnya itu ya. Iya. Ini tujuannya sebagai antibody aja ya Dok? Ya, preventif ya, misalnya preventif. Takut ya Pak? Takutnya Pak? Enggak, bukan jarum itu. Jarum yang kecil. Itu yang bikin nakutin dong. Kenapa harus di tongol-tongolin gitu? Bikin pada kabur. Memastikan bahwa pas ya dosisnya. Tapi kalau itu otot sih nggak apa-apa. Biasanya kadang tuh yang kita pastiin tuh kalau masuk ke pembuluh darah benar-benar nggak ada udara gitu loh Pak. Kalau otot sih masih ada udara, masih nggak apa-apa ya. Saya ganti jarumnya yang lebih kecil. Jarum bayi. Nggak baik juga sih. Iya dong, mesin aja Pak. Mesin. Oke Pak, suntik ya Pak. Yang lama kan ngambil darah. Yuk. Iya. Dengan darahnya. Enggak, Bukan. maksudnya yang ngeri itu kalau ngambil darah gitu ya Pak. Yang donor. Oh. Donor banyak kan soalnya. Kita tulis sesuai lotnya. Satu orang
ganti. Hah? Satu orang dia ganti. Iya, kan. Iya Saya dong. emang Steril. Enggak dong Pak. Enggak. Itu udah ada dananya. Kalau enggak nanti apalagi kan kalau nyuntik kan kita nggak tahu ya, mungkin ada darah, cairan tubuh gitu. Nanti yang ada kita malah mentransmisikan infeksi ya gitu. Harus ganti Mario. Nggak usah diuyak berarti ya dok ya? Nggak usah. Biarin aja jalan sendiri. Enggak sih, tadi saya juga cuma kayak ngeliat dikit aja tapi nggak di apa namanya, apa sih bahasanya kalau kayak gitu Pak? Uyak-uyak lebih. Iya. Biar nggak nyeri gitu ya, nggak usah. Enggak, maksudnya biar cepet nyebar gitu. Enggak. Enggak. beda sama yang lain dah. Kalau yang lain ini agak apa? Nyut-nyutan ya. Tapi kalau ini sama kayak apa ya? Kalau Bapak Vaksin pernah biasa. vaksin. Vaksin apa Bapak biasa? Saya semuanya udah. Dia mau poster segala macam. Semua udah saya lakuin. Apa Dari maksudnya? awal pertama Bukan vaksin yang COVID. Saya Oh, oke. Covid mah emang enggak Dia langsung. Jadi nggak ada rasanya nih. Beda gitu ini. yang paling sakit tuh ini vaksin Gardasil tuh apa ya? Apa namanya? Cervix. Sakit ya. Cervix. Oh. Bisa gede kan? Dosisnya nggak sama, Cervix. hampir sama aja sih kalau sebetulnya. Serpik mau buat cewek. Iya, tapi bisa kok sekarang buat cowok, karena dia buat ini kanker apa namanya, kanker mulut, kanker penis itu juga bisa. Udah. Oh, ya Allah, bagian banget mulus. Belum ada efek sampingan ntar. Kelihatan kan? Oh, sudah keburu kita jadi bawa mas. Udah nggak ada. Beli lah dari kemarin. Paling ntar kardusnya minta kali ya Bu. Terus, oh ya udah, karena aku nggak mau. Satu aja nggak apa-apa buat mewakili. Mau buat apa Pak kardusnya? Nggak buat ke ini travelnya. Oh oke. Tapi kan sebenarnya ada namanya di itunya. Ini kartu suratnya ya. Iya. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau nanti aku bilangin perawat biar nggak dibuang. Ya, nggak dipakai juga kan di sini. Nah dia samain nama yang buat ini dok, apa bersihin kamar mandi. Apaan? Ini kan suka dapet tuh Prostek. prostek. Suka dapat itu ya? Iya, nggak pernah ganti dia soalnya. Habis pakai gantungin lagi. Gitu. Ini Pak, di situ Pak. Ya, Pak. Sedap. Oh, dia kan tebel badannya. Paling gampang. Yang bagian atas ini. Ya, 3 jari lah pokoknya dari atas biasanya kita ngitungnya. Oke, lurusin gini aja Pak. Oke. Cantik ya, maaf ya. Coba dulu, oke. Dah, Biasanya efek sampingnya berapa jam Mas? nggak mesti ya, Nggak tentu ya. nggak mesti. Tapi biasanya tuh pokoknya kalau vaksin tuh cuma di sehari 2 hari lah, 24-48 jam. Ada resep nggak kalau misalkan Boleh demam? pakai Panadol gitu aja boleh kok, nggak usah pakai namanya, nggak usah resep, obat-obatan bebas kayak paracetamol atau misalnya pas lagi mungkin nyeri banget mau dikompres dingin gitu, kayak pakai es gitu, apa yang ice gel misalnya gitu boleh kok. Oh di bagian yang disuntik aja? Yes, betul. Ngantuk palingnya. Oh. Nah itu kan sebenarnya vaksin tuh nggak ada ngantuk loh, tapi rata-rata saya juga bingung pasien kadang-kadang saya kalau habis vaksin ngantuk dok gitu, saya bingung padahal kayak harusnya
nggak ada efek Karena begadang aja kali. kayaknya ngantuknya bukan karena vaksinnya kayaknya. Udah dia berat. Buatan mana sih dok? Jerman atau? Sanofi tuh kayaknya Jerman deh. Jerman. Itu nggak hafal kalau ini Sanofi sih. Tapi dia 2 tahun ya kuat ya. Freezer gitu dok? Enggak. Apa? Taruhnya di freezer. Apanya? Ini? Enggak. Ini ruang begini. Oh ini harus di ruangan, iya harus di nggak freezer sih, Enggak. harus paling nggak ruang suhu aja. Oke, kasih Menatra 0,5 mili, lengan atas kiri. Tahun ini banyak yang vaksin ini dok? Enggak sih? Enggak. Enggak, mungkin yang orang-orang malah belum tahu ya kalau sekarang udah diwajibin lagi loh. Kemarin kan Pak Jul nugasin ya, ini wajib apa enggak sih sebenarnya gitu. Soalnya di brosurnya itu kan tidak diwajibkan. Begitu pas ditanya lagi, wajib katanya. Oh iya udah. Tergantung dari travelnya ya. Mungkin sekarang jadi kayak gitu karena belum rata tahu gitu loh Mas. Tapi kalau dari dokter penyakit dalam sekarang udah wajib lagi mulai 2024 sebetulnya. Mulai 2024. Cuman kalau diwajibkan tapi Kemenkesnya belum keluarin ini ya, kartu Ya, kuning gitu. mungkin mereka dia Saya nggak ngerti. Tapi katanya vaksinnya ada ready. Buku kuningnya itu belum diterbitin dari Bandara Suta. printernya tuh beda katanya. Printernya. Oke Pak, nanti Siap. ini kartunya nanti dikasih sama perawat ya. Ini dusnya mau dibawa? Iya boleh. Dua-duanya atau satu aja? Satu aja boleh. Ini. Yang bagus satu. Maaf ya. Iya. Oke Pak, boleh Siap. ketemu dua dulu. Terima kasih ya Bapak. Iya, Semoga makasih. lancar, sehat selalu. Amin, amin. Makasih ya dok. Iya, sama-sama. Tetap sehat juga ya. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Tunggu di bawah. Oh, kamu tunggu dulu boleh? Ke bawah. Nanti ya. Iya.